Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmir Edward, dosen pada program studi Teknologi Industri Agro Politeknik ATI Padang. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Mesin dan Utilitas Industri yang diajarkan pada semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Mesin dan Utilitas Industri adalah 1 sosial, 1 keterampilan umum, 1 pengetahuan, 2 keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mengenal dan mampu menjelaskan fungsi unit utilitas yang meliputi persiapan, penyediaan, dan pendistribusian bahan-bahan penunjang operasional pabrik seperti air, uap panas, bahan bakar padat, cair, dan gas, udara bertekanan, instrumen kelistrikan, dan lainnya yang terkait, serta konsep maintenance. 2. Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan sistem kelistrikan di industri atau pabrik yang meliputi rangkaian dasar, pola penyediaannya, sistem distribusi, faktor daya peralatan listrik, listrik 3 pas, transformator, dan motor listrik baik DC maupun AC. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara kerja mesin-mesin termal dan mesin-mesin fluida yang digunakan dalam industri serta mengevaluasi efisiensinya. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis, penggunaan, dan proses pada unit instalasi pengolahan limbah industri. CPMK Mesin dan Utilitas Industri dituangkan ke dalam 7 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan unit utilitas dan fungsinya dalam industri. 2. Mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan dasar-dasar teknologi pemrosesan air. 3. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsep perawatan dan pemeliharaan. 4. Mahasiswa mampu merancang jaringan listrik. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pembangkit listrik. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan mesin-mesin termal dan mesin-mesin fluida dan menghitung efisiensinya. 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis, penggunaan, dan proses pada unit instalasi pengolahan limbah industri. Deskripsi singkat, mata kuliah Mesin dan Utilitas Industri adalah mata kuliah yang mempelajari aplikasi unit penunjang operasional pabrik berupa menyediakan, mempersiapkan, dan mendistribusikan bahan-bahan penunjang operasional pabrik berupa air, uap panas, bahan bakar, compressed air, dan suplai listrik. Di samping itu juga mengkaji pengoperasional dan perawatan mesin-mesin yang berkaitan dengan sistem utilitas seperti steam boiler, kompresor, pompa dan instalasinya, mesin generator, serta instalasi pengolahan limbah industri. Adapun materi pokok yang diajarkan pada mata kuliah Mesin dan Utilitas Industri terdiri dari 7 materi pokok. Pertama, pengenalan unit utilitas mencakup definisi dan fungsi unit utilitas. 2. Penyediaan air industri. 3. Sistem kelistrikan dan pembangkit listrik. 4. Mesin-mesin termal. 5. Mesin-mesin fluida. 6. Perawatan dan pemeliharaan. 7. Pengolahan limbah industri. Manfaat dari mata kuliah Mesin dan Utilitas Industri adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang mesin dan utilitas industri sehingga dapat mengimplementasikannya saat bekerja
khususnya di industri makanan dan minuman. Sistem yang dilakukan dalam pengajaran mata kuliah mesin dan tinta industri ini adalah sistem tatap muka dengan metode ceramah, diskusi kelompok, pengerjaan tugas di kampus, dan pengerjaan tugas yang dilaksanakan di rumah. Pada pertemuan pertama akan dijelaskan tentang referensi yang digunakan untuk mendukung mata kuliah ini. Samping itu juga akan dijelaskan tentang tata tertib siswa dan dosen sesuai dengan kontrak perkuliahan. Kemudian juga akan disampaikan tentang kriteria dan standar penilaian. Kriteria dan standar penilaian ini meliputi tugas 10%, kuis 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%. Selanjutnya saya akan menyampaikan video terkait dengan pelaksanaan perkuliahan pertemuan kelima berkenaan dengan kelistrikan untuk industri dan rangkaian listrik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Nah, baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang utilitas tentang mesin dan utilitas industri. Nah, itu pertemuan kelima. Nanti sebelum kita mulai materi, silakan untuk men-scan absensi terlebih dahulu. Silakan. Saya kira bisa ya, bisa scan semua ya. Oke, silakan. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang kelistrikan ya, industri dan rangkaian listrik. Nah, kelistrikan dalam industri. Nah, nanti setelah ini nanti kita akan membahas terkait dengan rangkaian listrik. Sekarang tahap awal ini adalah kita melihat dulu gimana kelistrikan dalam industri. Nah, sekarang sebelum kita sampai ke tahap melihat gimana penggunaan listrik dalam industri, nah ada baiknya saya akan mencoba menjelaskan kepada kita ya, tentang sistem transmisi ya, sebelum sampai ke industri. Nah, kita tahu bahwa di kelistrikan yang kita pakai di rumah tangga itu berasal dari pembangkit awal, berasal dari pembangkit utama. Ya, misalnya kita kenal ada PLTA, gitu kan, ada kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga gas, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, gitu ya, jalan-jalan. Nah, itu tidak bisa langsung ke rumah tangga. Kalau kita lihat tahapannya di sini, ya, nah ini pertama di sini, ya, kalau kita lihat mana itu ini pembangkit awal. Nah, kalau di kita misalnya PLTA yang kita miliki itu ada yang di sini. Nah, di sini misalnya ada pembangkit itu adalah voltasenya itu sekitar 6 kV sampai 24 kV. Dari situ ini harus di step up. Nah, itu melalui trafo. Ya, trafo step up namanya itu. Tahu kan step up? Jadi trafo untuk menaikkan tegangan. Nah, sehingga ini dari sini dinaikkan tegangan menjadi ini jaringan transmisi. Kita sering melihat jaringan transmisi yang seperti ini. Kita lihat ya? Kita lihat ini ya. Ini namanya jalur sutet. Sutet. Sistem udara teknologi ekstra tinggi. Ini sutet. Ini kalau kita lihat ini kan lewatnya di mana? Di daerah-daerah yang tidak ada penghuni misalnya. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuan dialirkan ke sutet ini jaringan tersebut. Karena ini supaya bisa dialirkan ke jarak yang sangat jauh. Jadi biasanya jarak yang ratusan kilometer. Nah, kalau kita tahu bahwa sekarang itu sistem interkoneksi. Nah, kalau kita kenal dulu kan interkoneksi Jawa Bali. Itu listrik dikirim dari Jawa ke Bali. Nah, kita tahu berapa kilometer. Nah, kalau Sumatera misalnya,
dari kita di sini listrik itu dialirkan ke Sumatera Selatan, misalnya ke Lampung, itu dialirkan melalui jalur sutet. Nah di sini tegangannya sangat tinggi, makanya dikatakan ekstra tinggi. Jadi 700 kV sampai 500 kV, coba bayangkan. Apa tujuannya? Nah supaya tidak kehilangan daya dalam perjalanan. Nah, coba bayangkan kalau listrik misalnya dengan tegangan rendah, kita alirkan sampai ke jarak ribuan kilometer. Di sini pembangkit di sana udah habis ya, udah hilang powernya, udah hilang kapasitas. Nah maka untuk mencegah itu dinaikkan tegangannya dengan trafo step up, naik ke jalur sutet. Nah sehingga ini sampai di ujung, nah baru diturunkan lagi ke, nah ini namanya jaringan distribusi primer. Nah ini yang masuk ke listrik 3 pas. Nah, listrik 3 pas ya kita sering melihat yang ini. Pernah lihat ini? Nah kalau saudara jalan keluar aja ini belum bisa juga dipakai di rumah tangga. Tapi di industri sudah bisa dipakai yang 3 pas. Di industri itu ada dua, ada yang dipakai yang 3 pas, ada yang dipakai yang 1 pas. 1 pas ini namanya. Nah kalau yang 3 pas itu yang ini 3 kabel ini itu api semua. Nah yang satu yang netral. Jadi di atas ada 3, nah di bawahnya sering ada 1 ini. Ini yang netralnya. Nah kalau yang rumah tangga itu namanya 1 pas, 2 kabel aja. Ya kan? Ada positif, ada negatif. Nah kalau di industri itu yang ini 3 RST, kalau sudah itu kabel RST tambah netral 1. Nanti kita lihat gimana prosesnya sehingga sampai kita bisa menikmati listrik namanya. Ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, dari sini masuk ke ya jaringan distribusi primer namanya. Nah, baru ini diturunkan lagi. Kalau di sini ini masih tinggi ya. Tegangannya masih 20 kV. Nah, diturunkan lagi, nah sini baru jadi listrik rumah tangga. Dengan trafo step down. Itu siklusnya. Dinaikkan, masuk jalur sutet kemudian diturunkan jadi jaringan distribusi primer yang 3 pas, baru dari 3 pas diturunkan lagi menjadi 1 pas. Nah, dari situlah sampai ke rumah kita. Jadi makanya sering kita lihat kalau kita ini punya itu ada di belakang itu ada trafo. Itu yang dari 3 pas ke 1 pas. Karena listrik kita ini kalau untuk daya kecil itu yang 2 pas cukup. Tapi kalau untuk industri itu harus yang 3 pas. 3 pasti. Karena apa? Karena mesin yang dipakai itu umumnya itu powernya tinggi. Misalnya power yang 6.000 ke atas. 6.000 watt ke atas. Karena lihat hanya mesin penggerak. Ya, kalau di industri rata kan besar. Misalnya ada yang sampai UPK untuk HP. Kemudian ada penggerak AC yang menggunakan power yang cukup tinggi. Nah ini kira-kira jaringan sehingga sampai di kita. Nah kita fokus kita itu dari sini. Kalau ini kita sebagai supaya kita tahu bahwa dari pembangkit awal itu tidak bisa langsung dipakai. Ya karena tegangannya masih sangat tinggi. Jadi gimana kalau pernah kita langsung hangus kita. Nah kemudian di sini ya ini untuk diketahui karena dampaknya tadi itu. Dampaknya bisa mengganggu pada kesehatan. Nah ini kira-kira aliran distribusinya sehingga sampai di kita, sampai di industri dan sampai di rumah tangga. Ya. Nah sekarang ini yang bersama dengan tadi kira-kira alurnya ya, dari penggerak dari pembangkit utama ke rumah tangga. Nah kita tahu bahwa pembangkit listrik ya macam-macam kan. Ada PTU kalau ada di Surabaya, kemudian di Sumatera Selatan PTU
yang di daerah apa namanya, Maluku Barat, Asam ya. Itu ada PLTG, karena itu butuh bahan bakar kan untuk menentukan uang. Kemudian ada PLTG kita punya, ini di daerah ini tenaga angin, ini sumber utama pembangkit listrik. Kemudian ada PLTN, ini kita juga punya tenaga nuklir. Kalau di luar ada dokter punya tenaga nuklir. Nah ini kita yang banyak, ya. Banyak kita PTA di kita ada berapa? Ada di Sekarang, ada di Punjab, ada di Nusantara. Nah inilah yang pembangkit utama, itu yang masuk ke surga. Ya. Nah, ini tadi ya, dalam industri itu, ya, itu ada dua jenis sebenarnya. Ada sambungan. Pertama sambungan satu fas. Nah ini yang untuk industri ada juga pakai yang satu fas, ada yang 3 fas. Tapi rata-rata ini banyak dipakai di rumah tangga. Itu tegangannya berapa? Tegangannya 320 sampai 240 volt. Itu tegangannya. Jadi kita ini di kantor, di rumah tangga, kemudian di pemukiman yang banyak itu ya. 3 fas ini rata-rata di industri banyak, 350 volt sampai 415 volt. Nah ini tadi ya, yang 3 fas tadi ini menggunakan 5 jenis kabel, yaitu RST. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita buka kabel yang 3 fas itu RST. Ada sekarang L1, L2, L3 sama. L itu warna merah, S itu warna putih, T itu warna biru. Pasti itu 3 kabel. Nanti coba di 3 fas. Nah, yang netral itu yang warna hijau. Itu udah ada kodenya. Jadi kode itu udah suatu ketetapan untuk membedakan. Ya, membedakan. Nah, juga di kabel di pembuatan instalasi di rumah juga itu ada grounding ya. Grounding itu lah juga mekanikal. Ya. Nah, apa karakteristiknya ya, yang 3 pasang ini? Nah, tegangan antar pasang ya. Kemudian ya satu tegangan antar fase. Tadi ya kalau 3, nanti kalau kita lihat di sini ini yang 3 fase itu. Kenapa disebut 3 pasang? Karena ini ada 3 anus ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi yang kabel yang RST tadi, RST, ya ini dia. Ini kabel yang pertama tadi. Kalau kita lihat di sini, ya, yang ini tadi. Nah, secara skematis dia ini R, ini S, R ini warna merah, nanti ada warna kuning, ada warna biru. Ini yang netral. Nah, yang netral, warna hijau. Nah, kalau kita sampai ke rumah tangga, ya, ini kalau kita di rumah tangga, ini diambil dari salah satu yang RS tadi. Satu, misalnya ambil yang R, ya, yang tegangan 3 fase tadi. Ambil yang R, diambil satu yang netral. Itu maka di rumah kita itu ada 2. Atau di industri makanya ada 2 kabelnya, positif negatif gitu ya. Yang negatif itu yang netral. Yang positif itu yang ini api. Nah, untuk menyeimbangkan misalnya rumah satu diambil dari R-nya, netralnya sini. Oh rumah yang komplek rumah yang kedua diambil dari S-nya dan netralnya sama. Komplek yang ketiga diambil dari yang T-nya tapi netralnya. Itu makanya listrik itu bisa diseimbangkan. RST netral. Tapi kalau semua misalnya ini ada komplek, ini ada komplek, atau misalnya ini 20 rumah, semua diambil dari kan itu sering ada ya. Karena kelebihan. Sementara yang satu lagi kosong gitu. Kenapa di industri itu sering harus menggunakan 3 fase? Karena tadi ya, mesin yang dipakai di situ itu rata-rata adalah dengan power. Jadi kalau listrik kita di rumah misalnya 900 watt, 900 PA volt ampere. Sekarang kan ada beban di rumah kan ada yang 900, ada yang 1200,
ada yang 2.200, ada 3.500 sampai 2.500, ada yang 6.000 ke atas. Tapi rata-rata kebanyakan yang rumah tangga, saya beri contoh itu 900 sama 2.200. Tadi yang 1 PK berapa? 1 PK 940-an dua. Nah, kalau 2 PK berapa? 2 kali 740 berapa? Kita 1.480 kalau 2 PK. Nah biasanya listrik rumah tangga tidak sanggup untuk menggerakkan itu, maka digunakanlah listrik 3 pas. Gimana cara menghitung daya listrik untuk 3 pas? Itu adalah ini P sama dengan P kali I kali cos pi kali akar 3. Nanti kenapa ada akar 3? Itu ada hitungannya, tapi nanti kita tidak sampai ke situ ya. Itu orang elektro. Tapi ada asal usul kenapa akar 3. Jadi kalau listrik yang 2 pas ini aja daya sama dengan voltase kali arus. Kita misalnya menghitung berapa kira-kira daya yang ada di kita. Kita lihat aja voltase berapa 220. Arusnya berapa? Arusnya misalnya 5 ampere. Berapa kira-kira power yang ada bisa kita pakai untuk rumah kita? Ya voltasenya 225. Berapa? 1.100. Coba. 1.100 kan? Nah, 1.000 kalau listrik kita diterima voltase 2 ampere dan harusnya 5, itu maksimal yang bisa kita nyalakan lampu secara bersama. 1.100 watt. Ya. Nah, kalau yang 3 pas, dia bisa lagi kali cos pi kali akar 3. Akar 3 kita tahu kan 1,2 sekian ya, 1,5 sekian. Cos pi ya biasanya ini udah ada ketetapan. Dia antara 0,85 sampai 0,5. Jadi gimana kita cari power? Power pada listrik 3 pas itu adalah voltase dikali kuat arus kali 0,85 ya, kali akar 3. Nah, itu makanya daya yang di sini lebih besar daripada listrik yang 1 pas. Ya. Ini contohnya. Saya lihat contohnya. Pada listrik 3 pas digunakan tegangan voltase 380 volt dan listrik atau arus listrik terukur 40 ampere setiap pas. Besarnya cos pi ya kita anggap misalnya 0,75. Berapa besarnya daya P? Nah ini dayanya yang bisa digunakan adalah sebesar 380 kali 40 kali 0,75 kali akar 3. Akar 3 1,3. Dapatnya adalah 4.722 atau 19,75 kW. Di rumah kita aja ada listrik yang susah ini. Paling kita pakai berapa? Bola lampu kita misalnya rata-rata 20 volt. Kita pakai misalnya sekali malam berapa? Paling banyak 5 atau paling banyak 7 kali 20 140 ya 140 Pak 1 malam. Nah ya perlulah ini 3 pas ya 1 pas saja ya. Nah ini terkait dengan listrik 3 pas dan listrik 1 pas. Nah ini pengantar nanti kita masuk ke jaringan listrik. Nah sampai sini ada kira yang mau
pertanyakan? Ya, silakan. Misalnya Pak, kalau misalnya tagihan listrik di rumah itu sekitar 300.000 per bulan Pak, kira-kira bisa itu Pak pemakaian listrik? Ya, jadi biasanya untuk listrik itu ada ketetapan. Nah, ada ketetapan misalnya untuk tegangan 900. Ini ada tahu nggak di rumahnya berapa misalnya tegangannya? 900 ya. Voltase di rumah itu ada 900 voltase ya. Voltase ini 900 volt ampere. Di dalam ketetapan itu ada ini untuk per kWh. Itu ada ditetapkan oleh kementerian. Kalau untuk yang 900 itu biasanya bisa dicek nanti. Untuk yang 900 itu sekitar 1.325 kali 50 gitu lah. Per kWh. kWh itu kilowatt jam. Satu malam misalnya kita hidupkan lampu ya dari berapa jam misalnya malam itu? Dari jam 6 sampai jam 12. Bisanya 20 watt. Kita bisa hitung kan misalnya apa? Kulkas berapa watt, ini berapa watt, apa namanya? Bisa berapa watt, lampu berapa watt. Bisa kita hitung. Kita hitung dari jam 6 sampai jam 12 itu berapa jam? 6 jam. Gitu kan? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Waktu ya. 6 jam. Berapa watt misalnya? Kalau bola lampu kita 6 buah, misalnya 20 watt, berarti berapa? 140 watt, ya kan? Jumlah power atau daya ya. Ini 6 misalnya kali 20 watt, ya. Sama dengan 120 watt jam. Jam. Apalagi tadi misalnya kulkas daya berapa misalnya? 200 misalnya. 206 kali 200 watt 1.200 watt misalnya. Ini pertama. Nah, ini untuk satu malam berapa ini? Satu malam 1.420 watt. Ini semalam 1.400. Kalau 2 malam 2.840. Kalau untuk 1 bulan berapa kira-kira? Berapa kali? 30 kali 1.420 berapa? 42.000. 1 bulan sama dengan 42.600 watt. Ini berapa kilowatt? Ini bagi 1.000. 600 bagi 1.000 berapa? 46,6. Ya kan? 46,6 kilowatt. 42,6. Nah, 46 ya. 42,6 kilowatt. Nah, tadi KWH 1 per KWH 1.320. 1.320 dikali 46.